Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali dipertemukan oleh Tuhan. Saya, Nasrani Parluhutan Harianja, guru agama Kristen Protestan. Kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan. Sebelum kita membahas materi ini, terlebih dahulu kita berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupan kami. Sertai kami Tuhan di dalam membahas materi ini, agar kami mampu melaksanakan segala perintah-Mu. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah, Bapak akan menerangkan bagaimana memupuk nilai-nilai kekristenan itu supaya lebih mempunyai makna dan arti di dalam kehidupan kita. Nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan. Dalam kitab Perjanjian Baru dikenal kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Yesus sering membandingkan, misalnya, ia mengatakan kerajaanku bukan berasal dari dunia, tetapi dari Bapa. Dua kerajaan ini menganut nilai-nilai yang berbeda. Nilai-nilai yang dikandung oleh kerajaan dunia adalah kekayaan, kekuasaan, kesenangan, balas dendam, ketenaran, kesombongan, dan status. Nilai-nilai duniawi mempromosikan kecemburuan, kebencian, dan konflik antar sesama. Sedangkan nilai-nilai yang ada dalam kerajaan surga, kebaikan dan rasa hormat untuk semua orang, kerendahan hati, kejujuran, dan kemurahan hati, pengendalian diri, pengampunan. Nilai-nilai Kristen mempromosikan perdamaian dan kebaikan bagi diri sendiri dan sesama. Mempertentangkan nilai-nilai duniawi dan kerajaan Allah tidak bertujuan supaya kita membenci dunia, tetapi hanya ingin memperlihatkan bahwa betapa bedanya nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia ini dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh Yesus yang dapat kita pelajari dalam Alkitab. 1. Mengasihi Tuhan dan sesama. Pada suatu ketika, para pemimpin agama Yahudi minta Yesus mengatakan, hukum manakah yang paling penting? Lalu jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Bentuk mengasihi Tuhan adalah menyembahnya dan melakukan ajarannya. Sedangkan mengasihi sesama artinya menghargai harkat dan martabat sesama dan menunjukkan simpati dan empati pada sesama manusia tanpa kecuali. Contoh konkret menghargai, bersimpati, dan empati pada teman, guru, dan orang tua. Melalui contoh orang Samaria yang murah hati, Yesus ingin menunjukkan bagaimana praktik cinta kasih yang sesungguhnya, yaitu mencintai berarti peduli dan mau menolong sesama, yang dilakukan tanpa memandang berbagai perbedaan di hadapan umum. Yang kedua, rendahan hati adalah kebalikan dari agresivitas, arogansi, kesombongan. Bertindak dengan kerendahan hati menegaskan kebijaksanaan seseorang. Kerendahan hati menggambarkan manusia
yang paham siapa dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah. Kerendahan hati menyebabkan manusia dapat hidup damai dan harmonis dengan sesama. Antara lain, orang yang rendah hati akan mengambil sikap mengalah untuk kebaikan. Yang ketiga, jujur. Orang jujur selalu bicara apa adanya sesuai fakta. Yang keempat, bermoral. Kita sering berpikir tentang moralitas dalam hal dosa seksual. Tetapi menurut Yesus, dosa seperti fitnah, keserakahan, kebohongan, dan arogansi merupakan perbuatan tidak bermoral. Hidup bermoral artinya menjaga tubuh dari pencabulan. Kelima, murah hati dari segi waktu, perhatian, dan uang. Setiap orang memiliki sesuatu yang dapat disumbangkan bagi orang lain. Entah uang, waktu, perhatian, dan kasih sayang. Kita dapat menjadi teman bicara bagi seseorang yang sedang sakit, di mana kita dapat menghibur mereka. Kita dapat memberikan pertolongan tanpa pamrih bagi mereka yang kaya, dapat menggunakan kekayaannya untuk melayani sesama. Keenam, kata dan perbuatan sama atau integritas. Yesus tidak menyukai orang munaik, orang Farisi, dan ahli Taurat. Sering mendapat sindiran dari Yesus. Kaum Farisi dan ahli Taurat selalu merasa diri paling benar karena mereka menjalankan aturan agama secara konsisten dari segi hukum agama. Matius 23 ayat 23. Bercermin dari kata-kata Yesus di atas, maka jika seseorang mengaku orang Kristen tapi tidak mempraktikkan ajaran agamanya, maka sesungguhnya dia orang munaik. Ketujuh, merasa diri paling benar. Tidak ada orang yang sempurna. Kita semua adalah orang berdosa dalam satu atau lain cara. Roma 3 ayat 23. Menjalani kehidupan moral berarti mengambil tanggung jawab untuk mengendalikan perilaku kita sendiri. Jika kita katakan atau bahkan berpikir kita lebih baik dari orang yang kita anggap sebagai orang-orang berdosa, kita bersalah karena telah membenarkan diri sendiri. Seseorang tidak berhak untuk memandang rendah, mengkritik, menghakimi, menyalahkan atau mencoba untuk mengendalikan orang lain. Penghakiman adalah hak Tuhan. Matius 7 ayat 1-5. Yesus juga memberi contoh orang Farisi yang masuk dan berdoa. Kedelapan, menyimpan dendam. Orang Kristen tidak boleh menyimpan dendam atau kemarahan. Bahkan Yesus katakan, sebelum berdoa, berdamailah dulu dengan saudara-saudaramu. Matius 5 ayat 43-45. Yang kedelapan, mengampuni orang lain. Salah satu nilai Kristiani yang amat penting yang diajarkan oleh Yesus adalah mengampuni orang lain. Yesus mengatakan, jika kamu mengampuni mereka yang bersalah kepada kamu, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu di sorga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 14-15. Sampai demikian, di waktu yang akan datang, kita akan melanjutkan ke materi yang lain. Shalom.